Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel penuh kebanggaan ini. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan kalian baik-baik saja. Oke, pada tema kali ini kita akan membahas tentang materi sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah. Maka untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Selesai. Oke, sebelum kita lanjut, ikuti intro berikut ini. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang sholat berjamaah. Pada pembahasan terdahulu kita sudah membahas tentang toharoh, artinya bersuci ya, tentang bersuci. Ya. Maka setelah kita bersuci, maka kita bergegas untuk sholat. Ya, oke. Tentunya sholat itu hukumnya wajib, ya. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu itu hukumnya wajib. Kalau sudah wajib, bila ditinggalkan akan dapat dosa, jika dilakukan akan mendapat pahala. Itu seperti itu, wajib ya. Jadi yang saya terangkan kali ini adalah tentang sholat berjamaah ya. Jadi sholat berjamaah itu apa sih? Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama ya. Jadi sholat jamaah itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi minimal 2 orang atau lebih yang dilakukan bersama-sama. Satu menjadi imam dan satunya menjadi makmum. Nah, itu pengertian dari sholat berjamaah. Tentunya sholat berjamaah itu banyak keunggulan atau keutamaan atau keistimewaan dibanding kita sholat sendirian ya. Salah satu hadis Nabi yang saya bacakan ini adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di sini mengatakan bahwasanya keutamaan sholat berjamaah itu lebih utama ya daripada sholat sendirian. Hadisnya bunyinya seperti ini: sholatul jama'ati tafdalu ala sholatil fardhi bisa ba'in wa asyrina darajah. Ya, saya ulangi lagi. Sholatul jama'ati tafdalu ala sholatil fardhi bisa ba'in wa asyrina darajah atau darajah ya. Sholat jamaah itu ya. Sholat jamaah itu lebih utama atau lebih baik dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Bayangkan kalau kita sholat sendirian kita hanya dapat 1 derajat. Tapi kalau kita sholat bersama-sama, kita akan mendapatkan 27 derajat. Itulah keunggulan atau keistimewaan daripada sholat berjamaah. Di hadis yang lain juga berbunyi seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu raka'atul ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha itqan minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam ya, selama 40 malam tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Nah, itulah sedikit dasar daripada sholat berjamaah. Begitu istimewanya kan sholat berjamaah itu. Dan juga selain istimewa itu dianjurkan ya, diutamakan. Ulama banyak mengatakan seperti ini, sholat jamaah itu hukumnya adalah
ada yang mengatakan fardu kifayah, dan ada juga yang mengatakan sunnah muakkad. Di sini dikatakan seperti itu ya. Jadi ulama mengatakan hukumnya sholat berjamaah itu ada yang mengatakan sunnah muakkad, dan ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Sunnah muakkad itu maksudnya apa? Sunnah yang sangat dianjurkan, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau fardu kifayah seperti yang kita bahas yang lalu-lalu itu, fardu kifayah itu jika ada di sebagian orang, di sebagian wilayah itu kita sudah ada yang sholat berjamaah, maka gugurlah kewajiban yang lain. Tapi saya lebih sepakat kepada pendapat yang sunnah muakkad, yang dianjurkan, ya. Jadi bukan wajib ya, ingat-ingat sholat berjamaah itu tidak wajib, tapi sangat dianjurkan sehingga diberi hukum sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan dan dianjurkan. Jadi lebih istimewa lah. Kadang-kadang kalau kita hanya sholat sendirian itu susah ya. Susahnya kenapa? Ya andai kan kita tidak konsentrasi terus akhirnya mikir kemana-mana, maka kadang-kadang kita sholat kita sulit diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah sholat jamaah, insya Allah kita akan kebagian kekhusyuan dari jamaah yang lain jikalau kita tidak bisa khusyuk. Jadi intinya apa? Kita kalau sholat jamaah insya Allah pasti diterima ya. Kalau sholat sendirian itu ya insya Allah ya sulit untuk diterima. Tapi ya insya Allah juga diterima, tenang saja. Maka kalau waktu kita longgar, ya janganlah kita sholat di rumah. Kalau dekat masjid, dekat musola, mari kita sholat di musola, ya, atau di masjid. Maka utamanya sangat banyak sekali. Terutama bagi yang belum bisa sholat, harus ada imam yang membantu, ya. Kita jadi makmum, mereka yang sudah pandai-pandai jadi imam. Itulah sedikit pengertian ataupun hukum dan juga dasar-dasar yang sudah ada di hadis Rasulullah SAW mengenai sholat jamaah. Di dalam Al-Quran pun juga ada tentang sholat berjamaah. Nanti kalian cari sendiri, oke? Nah, itu adalah pengertian dari sholat berjamaah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah sholat berjamaah, ya, tentang syarat sah sholat berjamaah. Ini kelanjutan daripada yang tadi ya. Syarat sah sholat berjamaah di sini itu ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, sholat berjamaah sah itu apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama jelas ada imam. Ya, syarat yang pertama ada imam. Imam maksudnya di sini adalah yang memimpin sholat, ya. Yang seperti kita tahu di mana-mana kalau sholat berjamaah pasti ada imam di depan sendiri. Terus yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Jadi kita seumpama sebagai makmum, di sana ada imam, yang imamnya sholat duhur, kita ikut sholat duhur. Imamnya sholat subuh, kita ikut sholat subuh. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah sholat dikerjakan dalam satu majelis. Artinya kita tidak boleh terpisah dengan imam tersebut. Misalkan ada satu musola, jadi kita harus sholatnya ada di dalam musola itu atau di luar musola. Yang penting jangan jauh-jauh. Sekiranya kita masih bisa melihat gerakan makmum atau imam kita yang ada di depan, makanya dikatakan satu majelis seperti itu. Kalau andaikan sholatnya di rumah, makmum imamnya di rumah, terus di musola ya, katakanlah imamnya di rumah, terus makmumnya ada di rumah tetangga, ya tidak boleh karena tidak bisa melihat gerakan imam atau gerakan makmum yang ada di belakangnya, tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu ya, karena nggak kelihatan gerak-gerik imamnya seperti apa. Nanti imamnya rukuk kita tidak tahu, tetap berdiri aja ya, itu tidak boleh. Jadi harus dilakukan dalam satu tempat atau satu majelis. Terus yang kedua adalah yang keempat adalah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah ini masih ada berkaitan dengan yang kedua tadi, makmum berniat untuk mengikuti imam. Jadi sholat makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Kalau imamnya itu sholat wajib, ya kita harus sholat wajib. Ya kalau imamnya sholat sunnah, masa kita sholat wajib? Tidak. Makanya sesuaikan sholatnya
dengan imam. Imamnya sholat subuh, ya kita harus sholat subuh juga. Imamnya sholat maghrib, ya imamnya harus makmumnya juga harus sholat maghrib. Itu termasuk dalam syarat sah sholat berjamaah. Oke, selanjutnya berikutnya yang akan saya paparkan di sini adalah syarat-syarat menjadi imam. Ya, kalau makmum itulah yang mengikuti imam, opo cari makmum lah ya, opo cari imam ya. Yang penting di sini adalah imamnya. Imam di sini harus memenuhi syarat. Karena syarat ini, karena imam posisinya itu adalah sebagai pemimpin, ya, yang memandu jamaahnya, yang memandu makmumnya. Jadi di sini imam adalah sebagai pemimpin di dalam sholat. Ingat, kalau kita bahas sholat berjamaah ya dalam sholat, ya, sholat apapun, pokok sholat wajib dan lain sebagainya. Oke, syarat-syarat yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin sholat atau imam, di sini ada beberapa yang saya sebutkan. Yang pertama adalah mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Jadi imam itu harus tahu rukun syaratnya sholat, rukunnya sholat. Terus apa sih syarat-syarat yang membatalkan sholat? Imam harus tahu seperti itu. Ya. Kalau nggak tahu ya susah. Masa imamnya nggak tahu, apalagi makmumnya, ya nanti dibawa kemana itu makmumnya? Makanya imam harus agak pandai lah. Seperti ada imam harus pandai-pandai seperti itu, harus ngerti. Oke. Terus yang kedua adalah fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Artinya imam itu harus bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai imam itu tidak bisa baca Al-Quran. Baca Qurannya salah huruf aja dalam Al-Quran, itu sama dengan kita mengubah huruf, mengubah arti ya. Dalam Al-Quran itu tidak boleh. Sesuaikan isi daripada Al-Quran. Makanya imam itu harus bisa membaca Al-Quran. Lebih-lebih harus hafal ya. Makanya kalau jadi imam itu suratnya, kalau baca surat tidak usah panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, Al-Falaq, itu pendek-pendek, boleh lah. Yang penting ayat Al-Quran. Daripada panjang-panjang, makmumnya bosen, makmumnya jenuh, capek, keju. Karena di daerah kita itu sholatnya untuk mencari orang yang suka jamaah itu sulit, maka jangan panjang-panjang. Kita menghargai makmum ikut jamaah aja untung ya. Makanya suratnya yang pendek-pendek aja, biar makmum tidak bosen, tidak keju, tidak jenuh ya. Oke, kita menyesuaikan. Sebagai seorang pemimpin kita harus tahu kemauan si makmum, seperti itu. Oke, terus yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain. Nah ini yang paling penting ya, setidaknya di dalam sekelompok orang itu yang akan berjamaah ada orang yang ngerti tentang agama lah ya. Ya termasuk agama itu ya ngerti syarat rukune, terus tahu hukumnya sholat, terus tahu bagaimana sholat yang baik dengan benar itu, dan baik dan benar itu harus ngerti. Ilmunya agama harus lebih luas lah daripada sekitar sekelompok itu. Itu ya yang paling penting. Terus yang keempat adalah berakal sehat. Ya tentunya semuanya berakal sehat, orang gendeng ya. Terus yang kelima adalah balik. Balik itu ya sudah, ya balik itu sudah dikatakan lah sudah, kalau laki-laki biasanya sudah mencapai umur 15 sampai 13, antara 13 sampai 15 tahun balik. Kalau perempuan itu sudah umur 9 tahun karena sudah mengeluarkan darah haid. Itu syarat-syaratnya. Itu yang dimaksud balik ya. Oke, anak kecil tidak boleh jadi imam. Anak belum balik, umur 7 tahun jangan jadi imam. Anak 17 tahun itu sudah balik. Asalkan satu juga tadi syarat-syarat yang lain seperti wawasan agamanya luas, bisa baca Quran. Nah, itu tentunya bolehlah jadi imam. Tapi kalau enggak ya janganlah, lebih baik yang lain, cari yang lebih tua, yang lebih dewasa dan tahu agama dan bisa baca Quran. Terus selanjutnya adalah berdiri pada posisi yang paling depan. Jadi imam itu posisinya di depan sendiri. Ya syukur-syukur kalau posisi imam itu biasa agak ditinggikan sedikit. Jadi untuk apa? Biar jamaah yang ada di belakang itu kelihatan posisi imam seperti apa. Nah, jadi kalau
musola-musola, masjid-masjid agak ditinggikan aja dikit aja. Nah, 1 kilan boleh, setengah kilan boleh ya. Nah, itu biar apa? Makmum yang ada di belakang tahu. Terus yang selanjutnya adalah seorang laki-laki itu boleh menjadi makmum. Seorang laki-laki itu boleh menjadi makmum untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya. Itu ya. Laki-laki, maaf ya, saya ulang lagi. Laki-laki boleh jadi imam, ya. Bukan makmum ya. Saya ulang lagi. Laki-laki boleh menjadi imam bagi laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau perempuan hanya boleh menjadi imam untuk perempuan saja. Ingat, laki-laki boleh menjadi imam untuk laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan hanya boleh menjadi imam untuk perempuan saja. Itu syaratnya. Jangan sampai kebalik, perempuan tidak boleh jadi imamnya laki-laki. Oke. Terus yang selanjutnya, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Ya, tentunya kalau jadi imam ya tidak boleh jadi makmum. Ya jadi imam, bukan jadi makmum. Intinya seperti itu. Oke. Nah, itu adalah syarat-syarat sholat jamaah. Andaikan ada yang belum paham, silakanlah boleh bertanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, saya tunggulah. Kalaupun ada yang salah dari penjelasan saya, boleh kalian kritik ataupun saran yang baik, dan itu membuat keilmuan saya menjadi maju dan tentunya lebih menjadi bahan sharing untuk saya pribadi. Oke, masih semangat? Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat menjadi makmum. Kalau tadi menjadi imam, sekarang syarat-syarat menjadi makmum. Oke, syarat-syarat menjadi makmum di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada makmum berniat mengikuti imam. Ya, ingat, bukan niat sholat itu aku berniat mengikuti imam, bukan seperti itu. Niat sholat semisal imamnya itu sholat isya, ya niatnya makmum juga harus sholat isya. Kalau niatnya imam kan musolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau kita mau bermakmum kepada imam yang sedang bersolat isya, niatnya diganti makmuman. Ya, makmuman lillahi ta'ala, seperti itu. Sholli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu yang dimaksud dengan makmum mengikuti imam. Ya, itu salah satu contoh saja. Yang kedua adalah mengetahui gerakan sholatnya imam. Oke, yang jelas ya, kita sebagai imam harus tahu gerakan imam seperti apa. Imamnya ruku ya ruku, imamnya iktidal ya iktidal, imamnya sujud ya sujud. Makanya tadi dilakukan salat dalam satu majelis sholat itu biar apa? Biar tahu lah ya, biar tahu apa ya, tahunya makmum itu di posisi imam itu seperti apa gitu loh ya. Nah, itu yang paling penting. Nah, terus yang selanjutnya adalah berada dalam satu tempat dengan imam. Nah, ini sama yang seperti saya jelaskan tadi, harus satu majelis atau satu tempat. Yang selanjutnya adalah posisinya di belakang imam. Ingat, nggak boleh makmum ada di depan imam ataupun di sejajar dengan imam, itu nggak boleh, harus di belakang imam. Posisi makmum harus di belakang imam. Oke. Terus yang selanjutnya adalah hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Itu yang saya jelaskan tadi. Ya. Hanya sedikit syarat-syarat menjadi makmum, syarat-syarat menjadi imam. Mudah kan? Ya, sangat mudah. Cobalah ya dipelajari di rumah. Semoga yang kita bahas hari ini bisa masuk di dalam otak kita dan hati kita, dan lalu kita amalkan. Halo? Halo? Nah,
Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan sholat berjamaah. Maka untuk penjelasan terkait sholat jamaah akan saya lanjutkan di pertemuan minggu depan. Oke? Tentunya kalian bolehlah cek apa video-video saya yang sudah lalu atau terkait dengan sholat jamaah, atau sebelum sholat jamaah itu biasanya kita harus bersuci ya. Nah, videonya bersuci ada di sini ya. Video bersuci ada di pojok sini ya, pojok cari rekomendasi video untuk kalian, itu ada di pojok itu sudah ada, klik aja tulisannya, atau saya sertakan di link ini, di link di bawah itu ada. Jadi kalau kalian sebelum sholat harus tahu tata cara bersuci, oke? Ya, bersuci yang baik seperti apa, jadi harus ngerti. Nah, oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua dan guru kita masing-masing. Oke, terima kasih. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.